this morning I want to talk to you from the book of Genesis chapter 26 and verse 1. Yaitu saya mau bicara dari kitab Kejadian 26 ayat 1. And the Bible tells you there was a famine in the land. Dikatakan yaitu ada kekeringan pada saat itu. Beside the famine earlier, famine of Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistine in Gerar. Jadi apa yang terjadi yaitu ada musim kekeringan atau kelaparan di zaman Abraham. Dan sekarang juga ada musim kekeringan atau kelaparan. So I will give you stage by stage, one by one, I give point by point. Number one, famine, that's the word. Yaitu jadi kata yang digaris bawahi adalah kekeringan atau kelaparan di dalam kitab Kejadian 26 ayat 1. And number 1a, it says the famine means severe shortage. Arti kelaparan artinya sangat kekurangan. Extreme scarcity. Yaitu atau sangat sedikit sekali. And serious economy downturn. Dan artinya ekonomi yang sangat menurun. Is simply saying that it's failing. Atau dengan kata ekonomi atau sistem ekonomi dunia itu gagal. You cannot live your life with the world system and with the standard that you are living continuously. Yaitu saudara tidak bisa yaitu hidup dengan standar saudara di dalam sistemnya dunia. Now the cost go up but your standard of living goes up but your money never go up. Dan itu masalahnya yaitu standar saudara tambah tinggi tapi gaji yang saudara terima nggak pernah tinggi-tinggi. So you cannot live that standard anymore. Jadi saudara nggak bisa hidup dalam standar seperti itu lagi. You must downsize yourself. Dan saudara harus mengurangi pengeluaran saudara, pembelanjaan saudara. To make your life comfortable again. Sehingga kehidupan saudara nyaman juga satu keluarga. So when the downturn of economy comes down, jadi waktu ekonomi itu menurun, it means dark times. Artinya waktu zaman yang gelap. Especially for those who do not know God. Terutama bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Very clear. Sangat jelas. There is a difference between the righteous and the unrighteous. Karena ada perbedaan orang yang benar dan orang yang tidak benar. The steps of a righteous man is ordained of the Lord. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Why is it steps of a righteous man? It means he walked the word of God. Kenapa dikatakan langkah-langkah orang benar? Artinya dia menjalani firman Tuhan dalam kehidupannya. Not as you wish, but as the word of God says. Bukan seperti apa yang semaunya saudara, tapi sejalan dengan apa yang firman katakan. And he knows the covenant of God. Dan dia tahu yaitu perjanjiannya dia dengan Tuhan. That's why there's the difference now. Itu perbedaannya. And then on top of that, what happened during the dark time? Fear will come. Dan zaman yang gelap, apa yang terjadi? Adanya ketakutan. So fear, panic, uncertainty, hopelessness come. Jadi apa yang terjadi zaman itu ialah ketakutan terjadi, adanya panik, ketidaktahuan apa yang terjadi untuk masa depan dan tidak adanya pengharapan. Next point. What the word tells us about famine. Hal yang berikut ialah apa yang firman Tuhan katakan kepada kita mengenai kekeringan atau kelaparan ini. Do you know what the word tells you? Saudara tahu apa yang firman itu katakan? Job chapter 5. Di dalam Ayub 5 verse 20. Ayat 20. Let's see what Jesus says Kita lihat to us. apa yang Yesus katakan pada kita And the semuanya. Bible says, in famine he shall redeem you from death, and in war from the power of the sword. Amen. Ayub 5 ayat 20 kita baca, pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Amin. So he's saying simply, he will save you from death in times of famine. Jadi artinya Tuhan sendiri yaitu akan menyelamatkan saudara pada masa kelaparan. Follow what I'm saying. This is bisa the ikut. man that knows the covenant of God. Ini adalah manusia atau seorang yang tahu perjanjiannya dengan Tuhan. Because he is walking faithfully with God. Karena selama itu dia selalu berjalan dengan setia dengan Tuhannya. Verse 22, Ayat 22, same chapter. ayat dalam Fatsal yang sama. You shall laugh at destruction and famine, and you shall not be afraid of the beasts of the earth. Amen. Ayat 22 kita baca. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Amen. Woo, 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 woo. Yeah. Thank you, Lord. You know the beasts of the earth,
the trouble, the storm, the destruction. These are the beasts that try to swallow you up. Apa yang dikatakan maksudkan dengan binatang liar adalah badai kehidupan saudara, masalah-masalah yang besar, itu ekonomi dunia yang mencoba untuk memakan saudara. The credit card debts are the beasts. Yaitu utang kredit card itu adalah seperti binatang yang jahat atau yang liar. Believe me, there is no way out for you. Percaya kepada saya, itu tidak ada jalan keluar bagi saudara. Lest you repent Kecuali saudara bertobat. and come before God Dan datang di hadapan and Tuhan. say to God, Dan katakan pada I'm Tuhan. sorry, Lord, Yaitu ampuni because saya I Tuhan. went against your word. Karena saya sendiri telah bertentangan I'm atau berontak sorry, atau Lord. melawan firman-Mu. Ampuni saya Tuhan. Wash me with your blood. Yaitu basuh saya dan sucikan saya dengan I darah-Mu. want to apply your word, Dan saya mau melakukan firman-Mu and then restoration can come. sehingga pemulihan itu terjadi. If not, cannot. Kalau tidak, tidak bisa. But the amazing thing, to Tapi- the man Kepada manusia that knows the covenant of God, yang tahu yaitu perjanjian Tuhan, oh, you will laugh at the destruction and dikatakan famine. kau akan menertawai kehancuran tersebut atau kelaparan itu. It means you won't panic. Artinya saudara tidak akan panik, You won't fear. saudara tidak akan takut, You won't be hopeless. saudara tidak akan ada You say yes, pengharapan. Lord. Saudara mengatakan ya You say Tuhan. yes, Saudara Lord. mengatakan ya I Tuhan. will go through the storm. Saya akan Because lewatin badai itu. I will laugh at the destruction. Karena saya akan menertawakan kehancuran tersebut. Because Lord, you say the Karena steps Engkau of a righteous mengatakan man is setiap langkah ordained of orang the benar Lord. itu ditetapkan oleh Tuhan. And God never lies. Dan Tuhan tidak pernah bohong. Because he is not a man that would lie. Karena dia bukanlah manusia yang berbohong. So if you have that relationship, Dan jika saudara masuk dengan persekutuan dengan Tuhan, don't worry. jangan khawatir. You'll make it. Saudara bisa berhasil. That's why you got to be there to declare Dan sebab and itu engkau tell harus- the devil, get thee out of here. Yaitu berada di sana di mana Tuhan inginkan untuk dapat menyatakan, hai iblis, enyahlah dari tempat itu. Hallelujah. You know, when you dare, Waktu saudara berani, he will try. The devil will try. yaitu iblis bisa coba, But you stay close to God tapi tetap dekat dengan Tuhan and you keep going. dan tetap maju terus. Keep going. Tetap maju terus. People say you crazy. Never mind. Orang mengatakan, ih gila. Tapi saudara mengatakan gak apa-apa. People say you stupid. Never Orang mind. mengatakan, ih bodoh. Kamu bilang gak apa-apa. Why you suffering? Look at us successful. Never mind. Orang mengatakan, yaitu kenapa kamu mau susah-susah begitu Suddenly. seperti kita. Tapi tiba-tiba, They drop. You come up. yaitu Because mereka jatuh, the saudara foundation keluar. of the Lord Karena will stand strong. dasar yang dari firman Tuhan itu tetap kuat. The man that built his house Orang yang upon the membangun rock, rumahnya di atas will not batu fall. karang daripada Tuhan, dia tidak akan the jatuh. wind came, the storm came, Badai he itu beat him datang, down, but he still Tetapi dia stand. tetap akan berdiri teguh. That's the child of God. Itu adalah That's anak the Tuhan. righteous man. Itu adalah That orang is the yang benar. man who calls his God Father. Dia mengatakan Bapa, They so sure of his Father. karena dia percaya penuh kepada Allah Bapa. There's not an ounce of doubt. Tidak ada sedikit pun daripada keraguan. So I want to challenge you. Dan saya mau Become menantang men saudara and sekalian women semua who know your untuk God. menjadi orang yang kenal dan tahu siapa Tuhan Allahmu. That anybody can say, but Setiap my orang word bisa says mengatakan, otherwise. I Saudara will stand mengatakan with the word. firmanku yaitu berbeda dan saya menurut firman itu. Oh, you've been believing in the word so long. Ada Never orang mind. mengatakan I berapa am lama not kau percaya shaken. kepada I am not Tuhanmu. moved. Saya tidak terganggu dan saya tidak tergoyahkan. And I will stand strong Saya tetap until the berdiri very teguh end. sampai Because pada God said so. kesudahannya. Karena Tuhan If God katakan, said so, jika it is Tuhan so. telah I katakan, have no doubt. maka I just terjadilah. believe it. Saya When tidak I ragu. know it is coming. Saya When tahu it is pasti coming. When terjadi. it is coming. Saya tahu When pasti it is coming. terjadi. When it Pasti is coming. terjadi. When it is Saya tahu pasti coming. terjadi dan pasti terjadi. God's overflow will come. Dan saya tahu pasti terjadi. Hallelujah. Woo. Yeah. Woo. Now go to Psalms chapter 33. Berikutnya kita masuk ke dalam Mazmur 33. And the Bible says in verse 18 and 19. Dan di ayat 18 dan 19. Awesome. Behold, the eyes of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope
in His mercy, rely on His unfailing love to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Amin. 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. The Bible says so clearly, work your salvation, Alkitab dengan jelas yaitu untuk kita mengerjakan keselamatan kita, save your soul, menyelamatkan jiwamu, to deliver their soul from death. yaitu dikatakan dan memelihara hidup mereka atau jiwa mereka daripada kelaparan atau maut. What is soul? Apakah dikatakan jiwa itu? Mind, Yaitu pikiran, will, cara emotion. saudara dan emosi saudara. Now God says, when you rely, He will keep you alive. And when you rely upon His unfailing love, He will deliver that soul. He will make that soul right. He will keep them alive. In the times of famine, when you go through famine in the soul, God will restore that soul. Amin. Dan dikatakan di sini waktu saudara bersandar penuh berharap kepada kasih setia-Nya, dari sebab itu Tuhan sendiri yang melepaskan jiwa saudara, yaitu pada saat kekeringan, pada saat kelaparan, Dia sendiri yang memelihara jiwamu. He keeps them alive in famine. Dikatakan yang memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. You want to be protected by God? Saudara mau dilindungi Tuhan? You want to be blessed by God? Saudara mau diberkati Tuhan? The conditions are getting worse, I tell you. Saya kasih katakan, kondisi di luar dunia itu makin buruk, You put your hope in Jesus. tapi taruh pengharapanmu pada Yesus. Seek His face. Carilah terlebih dahulu wajah Dia. Make time to spend time Berikan with Him. waktumu kepada Tuhan. Read the Bible every day. Baca Alkitab setiap hari. If you feel that you have to sacrifice it, sacrifice to do it. Saudara mengatakan saya harus korbankan waktu untuk korbankan waktu saudara untuk melakukan itu. Now, go to Psalms 37, 18 and 19 also. Kita lihat di Mazmur 37 ayat 18 dan 19. Hallelujah. The Lord knows the days of the upright, the blameless, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in the evil times, and in the days of famine they shall be satisfied. Ayat 18 dan 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan memiliki pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amen. One of my versions says that even in famine, they will have more than enough. Dari salah satu versi Alkitab mengatakan di dalam musim kelaparan mereka akan mendapatkan lebih dari cukup. In the Hebrew, it means He will supply until no more is needed. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya yaitu Tuhan akan mencukupi sampai tidak ada kebutuhan lagi. In famine, we don't just survive or just make it. Yaitu di dalam masa kelaparan kita bukan hanya yaitu bisa melewatinya saja, But we thrive. tetapi kita semua akan berkelimpahan. And that word thrive means prosper, flourish, succeed at once. Yaitu berkelimpahan artinya yaitu ya berkelimpahan dan juga artinya saudara sukses. And also means growing vigorously. Artinya saudara itu bertumbuh dengan lebat. And then he says you increase in goods and estate. Dan dikatakan saudara akan bertambah-tambah di dalam harta milik saudara maupun di dalam tanahmu. So you see people who do business in goods, they will grow in goods. People who do real estate, they can increase in estates. Dan mereka yang dalam dagang yaitu barang, mereka akan bertambah-tambah barang mereka. Diperluaslah saudara punya dagangan saudara atau umpamanya tanah saudara. You see, that's why you must understand what he's talking about in the scripture for you. Dari sebab itu saudara harus mengerti apa yang firman itu katakan untuk dirimu. What's the meaning of the word? Apakah arti daripada firman You see, itu? problem is many people say, but the estate is like that, but the business is like that, but the economy is like that. You see, you are looking according to the world. You got to look as how God will look at it. Tapi banyak orang suka mengatakan, ya tapi kan sekarang tuh zamannya susah, ada resesi ini itu. Kita melihat dengan pandangan manusia kita atau dengan dunia. Kita harus melihat bagaimana Tuhan melihat keadaan kita. Now go quickly to Proverbs 10:22.
Kita lihat lagi dalam Amsal 10 ayat 22. The blessing of the Lord Yeah. makes one rich, and he adds no sorrow with it. Amen. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. I don't Amin. understand how come Christians say, God bless me, but I have to go through so much of sorrow. That is not God's blessing. Saya nggak tahu kalau orang Kristen nggak ngerti kalau orang Kristen mengatakan Tuhan berkati saya, tapi kok susah banget ya ini itu terjadi. Saya katakan artinya itu bukan berkat dari Tuhan. God bless you, there is no sorrow. Dengan jelas firman-Nya, kalau Tuhan memberkati saudara, Dia tidak akan menambahkan kesusahan atau kesedihan. Maybe God bless you and you went become pinter-pinter you. Bisa aja permulaan memang benar Tuhan berkati, tapi akhirnya saudara menjadi pinter sendiri. Now Genesis 26, can you take some more? Bisa terima lagi. Genesis 26 and let's look at verse 1 to 6 I think, yeah. Kita lihat di kitab Kejadian 26. We read one already, we go to verse 2 straight away, yeah. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Verse 3 please. Dwell in this land, and I will be with you and bless you, for to you and your descendants I give all this land, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. Kejadian 26. Sama-sama. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Verse 4 please. And I will make your descendants multiply as the star of the heaven. I will give to your descendants all this land, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. And verse 5 and 6 please. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, my laws, so is Isaac dwell in Gerar. Ayat 5 dan 6. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. You understand the scripture 1 to 6 talking about Isaac and God telling him stay where you are. Yaitu dengan jelas sekali dari 1 sampai 6 Tuhan bicara kepada Ishak untuk tinggal di mana dia berada. Some people, you give them, when they are going through hard time, they quit, they run away, they walk away so quickly. Yaitu berapa orang kalau mereka menghadapi waktu yang susah, mereka cepat berhenti atau mereka langsung berbalik kepada arah yang lain. They don't trust God. Karena mereka nggak percaya Tuhan. But if you tell them, they say, no, God spoke to us to do this, to that. It's an excuse that they bring about. Yaitu tapi kalau kita bicara sama mereka, mereka mengatakan enggak, Tuhan sendiri udah bicara sama saya harus melakukan ini dan itu. Dan itu hanyalah sebuah alasan untuk diri mereka sendiri. In a famine that comes, stay where you are. Sekali lagi di dalam masa kekeringan, tinggal di mana saudara berada di tempat itu. Be there. Tetap berada di tempat yang Tuhan telah suruh saudara tinggal di tempat itu. And out of these 6 scriptures, what do you understand that jump to you first? Dari seluruh 6 ayat ini, kata apa yang ditekankan kepada saudara? Do you know, do you remember what you read? Apakah saudara ingat apa yang saudara baca? What is the word that come up to you? Dari sebab itu kata apa yang menonjol bagi saudara atau kunci kata dari seluruh ayat ini? Talk to me, some of you. Huh? Obedience, yes. Yaitu ketaatan. And when you read verse 5, it will tell you that Abraham followed my requirements. Requirements are instructions. Yaitu kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu dalam memelihara kewajibannya adalah sebuah instruksi dan dia itu adalah kewajiban Abraham untuk mengikuti instruksi itu. So when you listen to God, that means you must listen. God needed Isaac to be there. Yaitu jadi saudara mendengarkan Tuhan dan Tuhan pada saat ini membutuhkan Ishak untuk tetap berada di tempat itu.
Sometimes you say, I can't take it, I can't handle it, the situation's that, I got to do something else. God say, be there. Yaitu seringkali orang dengan mudah mengatakan, aduh saya udah gak tahan lagi dah, lebih baik saya pindah aja. Tidak, Tuhan perlu saudara untuk berada di situ. You follow what I'm saying? So you got to know, you need to know that God wants you to be there. Sekali lagi saudara perlu tahu, yaitu Tuhan mau saudara tetap berada di situ. God needs us right here and right now. Karena Tuhan membutuhkan kita untuk di sini pada Because saat ini. we can receive the word at the time. Karena kita bisa menerima firman-Nya pada saat itu. You are here right now for a word. And Ya, God itu. is giving you that word for your liberty, for your breakthrough, for Sekali your lagi. miracle. Tuhan ingin saudara tetap berada di sini dalam waktu ini sehingga Tuhan bisa memberikan firman-Nya yang tepat untuk mujizatmu. Now in Zechariah chapter 8 and verse 13, please. Di dalam Zakaria 8 ayat 13, Among the other nations, Judah and Israel became a symbol of cursed nation, but no longer, God says. Now I will rescue you and make you both a symbol and a source of blessing. So don't be afraid. Be strong and get on with rebuilding the temple. amin. Kita baca ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi hebat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. God said, don't fear. Fear always try to come to destroy your faith. Itu yang digarisbawahi, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Karena takut itu akan menghancurkan imanmu. Go to Genesis 26:14 quickly. And we'll come back here. Our basis is Genesis, yeah? Kita lihat lagi di dalam kitab Kejadian 26 ayat 14. For he had possession of flocks and possession of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. You see, they did not want him to be successful. They wanted the success. They were going through the famine at that time. Don't forget. Dan dengan jelas sekali yaitu orang-orang itu cemburu karena mereka juga lewatin masa kekeringan, masa kelaparan. But God said, we are a symbol of the blessing. Tetapi dengan jelas dalam firman-Nya tadi di Zakaria dikatakan kita itu adalah simbol daripada berkat Tuhan. We are the source of the blessing. Dan kita semua adalah sumber dari berkat Tuhan. Means God bless you that you can be a blessing. You become a source now. Yaitu artinya Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa memberkati orang lain. Artinya dikatakan dengan katanya saudara adalah sumber daripada berkat Tuhan. Follow? Can you understand? You understand? You must learn to embrace the word of God. Go to Genesis 12, 2 and 3 quickly. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Here God says, I will make you a great nation and I will bless you with abundant increase of favor and make your name famous and distinguished, and you will be a blessing, dispensing goods to others. In you will all the families and kindred of the earth be blessed, and by you they will bless themselves. Amen. Ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So now you see, God said, I will make you a great nation and I will bless you is with abundant increase of favor. Jadi sekali lagi yaitu Tuhan sendiri akan memberkati saudara, membuat saudara menjadi bangsa yang besar, yaitu kesukaan daripada Tuhan yang bertambah-tambah dalam kehidupan saudara. And then he said, I will make your name famous now and distinguished. You know what's distinguished now? Dan Be dia- high and low, all you are famous now. Yaitu Tuhan sendiri yang membuat namamu masyhur. And you will be a blessing, dispensing good to others now, being a blessing. Sehingga saudara yaitu menjadi berkat di muka bumi ini. You follow what I'm saying? Psalms 21 verse 6. Kita lihat lagi ayat berikutnya dalam Mazmur 21 ayat 6. Surely you have granted him eternal blessing
and made him glad with the joy of your presence. Amin. Yaitu kita baca ayat 7. Yang engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterunya. Dia dengan sukacita di hadapanmu. Ya. Okay, in the Amplified, beautiful. You make him to be blessed and a blessing forever. Dalam Amplified Bible itu dikatakan kau yang membuat dia menjadi berkat dan menjadi berkat selamanya. That's what he's saying. That's what he's speaking about. Now, let's go to verse 26:12. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. Ayat 12 kita sama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. I want to tell you, you can do everything you want, but if the Lord did not bless you, it's not going to be fruitful. Saya katakan pada saudara-saudara bisa melakukan apa saja, tetapi kalau Tuhan tidak memberkati tangan saudara, saudara tidak akan berhasil. Remember one thing, if Ingat your satu hal, condition is that bad, it's jika because kondisimu God buruk, allowed for a reason. yaitu karena Tuhan sendiri mengizinkan untuk suatu alasan atau sebab. Whatever the reason, you got to know. Apapun sebabnya, saudara sendiri yang tahu. It's not for somebody else to judge, it's for you to find out. Yaitu bukan orang lain untuk menghakimi saudara, tapi saudara selidiki diri saudara sendiri. I give you example. Saya berikan contoh. One, because you disobey God. Yaitu satu, karena saudara tidak mentaati Tuhan. Two, because He's telling you to do something and you're not listening. Dua, karena Tuhan sendiri menyuruh saudara melakukan sesuatu tapi saudara tidak mendengarkan. Three, He said, because you are such a fantastic child, Tiga, there is none like you, and the devil has come against you. Karena saudara adalah anak Tuhan yang luar biasa dan sekarang iblis yang mencobai saudara.